Bismillahirrohmanirrohim. Kami dari kelompok 7 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu penyakit pes. Hal yang akan kita bahas yaitu definisi, etiologi, epidemiologi penyakit, riwayat alamiah penyakit, rantai penularan, upaya pencegahan, dan upaya penanggulangan. Oke teman-teman, kita masuk ke yang pertama yaitu definisi pes. Pes merupakan penyakit penular yang masih mengancam dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Keadaan lingkungan dan pola hidup manusia yang kurang peduli dan tidak baik sangat mendukung perkembangan penyakit pes, terutama di daerah-daerah yang selama ini memiliki resiko besar penyebaran penyakit pes. Karena penyakit pes ini merupakan penyakit menular, maka sewaktu-waktu dapat menyerang manusia secara cepat dan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya yaitu etiologi. Pes disebabkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pestis. Bakteri ini dibawa oleh kutu yang hidup pada tubuh tikus. Kutu menyebarkan penyakit ketika menghisap darah tikus atau manusia. Sehingga tikus di sini merupakan reservoir, sedangkan pinjal merupakan vektor penularnya. Sehingga penularan ke manusia dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui gigitan pinjal, dan yang kedua yaitu kontak langsung dengan tikus yang telah terinfeksi bakteri Yersinia pestis. Selanjutnya yaitu epidemiologi penyakit. Seperti yang kita ketahui, epidemiologi penyakit sering disebut juga dengan segitiga epidemiologi yang terdiri dari host, agent, dan environment. Yang pertama yaitu host atau penjamu. Host adalah faktor yang terdapat pada diri organisme, dapat berupa manusia ataupun hewan, yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah penyakit. Penyakit pes ini dapat menyerang semua kalangan masyarakat yang tinggal di lingkungan yang kotor ataupun tempat hidup tikus. Selain itu, kebiasaan hidup yang kurang sehat juga dapat mempengaruhi. Contohnya, masyarakat yang pengolahan sampah rumah tangganya tidak baik, sehingga perkembangbiakan tikus dan pinjal menjadi semakin tinggi. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang pes yang masih rendah. Hal ini membuat masyarakat tidak memahami faktor resiko, khususnya terkait dengan penularan pes, dan bagaimana cara mengendalikan tikus atau pinjal. Yang kedua yaitu agent. Agent adalah faktor penyebab penyakit, dapat berupa unsur mati ataupun unsur hidup. Pada penyakit pes ini, yang menjadi agent yaitu bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh kutu yang hidup di tubuh tikus. Jadi, jika pinjal tersebut menggigit manusia, ataupun manusia yang melakukan kontak langsung dengan tikus yang telah terinfeksi bakteria tersebut, maka dapat menyebabkan manusia terkena pes. Yang terakhir yaitu environment atau lingkungan. Environment adalah kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu penyakit, dapat berupa lingkungan fisik maupun non-fisik. Pada penyakit pes, kondisi lingkungan yang mempengaruhi seperti sanitasi yang kurang baik atau bahkan buruk. Hal ini sangat mendukung dan cocok untuk perkembangbiakan tikus dan pinjal. Contohnya, penempatan kandang ternak yang menempel dengan rumah dan dinding rumah yang tidak kedap tikus. Riwayat alamiah penyakit pes yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, tahap prepatogenesis, yang kedua tahap inkubasi, yang ketiga tahap dini penyakit, yang keempat tahap lanjut penyakit, dan yang terakhir tahap akhir penyakit. Yang pertama ada tahap prepatogenesis. Pada tahap ini telah terjadi interaksi antara penjamu dengan bibit penyakit. Tetapi interaksi ini terjadi di luar tubuh manusia, artinya bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh. Pada keadaan ini, belum ditemukan adanya tanda-tanda penyakit dan daya tahan tubuh penjamu masih kuat dan dapat menolak penyakit.
Pada penyakit pes ditandai dengan adanya penyakit Yersinia pestis sebagai agen penyakit dan manusia sebagai penjamu atau host, di mana penyakit Yersinia pestis telah berinteraksi dengan manusia di luar tubuh manusia. Artinya, penyakit tersebut belum masuk ke dalam tubuh setelah berinteraksi dengan hewan yang telah terinfeksi bakteri tersebut. Selain itu juga belum menunjukkan gejala ataupun Yang kedua, reaksi. Ada tahap inkubasi. Pada tahap ini, agen atau bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh penjamu, tetapi gejala penyakit belum nampak. Hal ini disebabkan karena tiap penyakit mempunyai masa inkubasi yang berbeda. Pada penyakit pes mempunyai masa inkubasi berkitar 1-6 hari dimulai dari kontak dengan bibit penyakit sehingga dapat terjadi proses penularan dalam masa ini. Lalu yang ketiga, tahap dini penyakit. Pada tahap ini mulai muncul gejala-gejala penyakit, di mana penjamu sudah jatuh sakit tetapi masih ringan dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Bila penyakit segera diobati, mungkin bisa sembuh, tetapi jika tidak, bisa bertambah parah. Hal ini tergantung daya tahan tubuh manusia itu sendiri, seperti gizi, istirahat, dan perawatan yang baik di rumah. Pada penyakit pes, gejala yang muncul seperti panas lebih dari 41 derajat Celcius, timbul bubo, atau perbesaran atau radang suparatif kelenjar limfa, sakit kepala, lemas badan, pucat, timbul papula, pustula, dan karbunkel. Gejala ini muncul sesuai dengan tipe dari penyakit pes. Yang keempat, ada tahap lanjut penyakit. Pada tahap ini, bila penyakit penjamu bertambah parah karena tidak diobati atau tidak memperhatikan anjuran-anjuran yang diberikan pada penyakit dini, maka penyakit masuk pada tahap lanjut. Penjamu terlihat tak berdaya dan tidak sanggup lagi melakukan aktivitas. Tahap ini penjamu memerlukan perawatan dan pengobatan yang intensif. Pada penyakit pes yang bertambah parah, dapat terjadi kejang sampai koma, diare, koagulasi intravaskuler, demam, batuk, sesak napas, muntah, gangguan kesadaran, muncul purpura yang meluas menjadi nekrotik dan berlanjut menjadi gangrengan daerah tungkai serta menimbulkan kehitam-hitaman. Yang terakhir ada tahap akhir penyakit. Pada tahap ini dibagi menjadi 4 keadaan, yaitu sembuh sempurna, carrier, cacat, ataupun meninggal. Pada penyakit pes ini dapat sembuh jika ditangani sejak dini, baik mulai dari gejala klinik tampak atau tidak tampak, dengan pemakaian obat yang teratur. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang tersebut dapat menjadi carrier yang dapat menularkan kepada orang lain ataupun bahkan berujung pada kematian. Selanjutnya yaitu ada rantai penularan penyakit pes, di mana bakteri ini menginfeksi hewan pengerat seperti tikus atau pinjal. Bakteri ini disebarkan oleh kutu tikus atau pinjal yang disebut dengan Xenopsila ceopis. Bila pinjal yang hidup pada permukaan tubuh tikus menghisap darahnya, maka bakteri itu akan turut dengan darah yang dihisap masuk ke dalam lambung pinjal. Ketika tikus itu mati, maka pinjal akan meninggalkan tikus itu dan mencari tikus yang lain sebagai tempat tinggal. Pada waktu pinjal menghisap darah tikus yang baru, bakteri pes akan masuk ke dalam tubuhnya, dan dengan demikian terjadilah penjalaran penyakit pes dari tikus yang satu ke tikus yang lain. Kadang pinjal tidak dapat menemukan tikus sebagai tempat untuk memperoleh makanan, maka terpaksa mencari sumber lain. Bila dalam keadaan ini manusia yang dijumpainya, maka pinjal dapat berpindah dengan melompat ke tubuh manusia. Pinjal kemudian menggigit manusia dan menyebabkan infeksi. Infeksi ini menular dari orang ke orang melalui batuk atau bersin. Bakteri yang menular melalui batuk tersebut menyebar melalui udara lalu dapat terhirup dan berada di paru-paru kemudian menyebabkan penyakit pes. Selanjutnya yaitu ada pencegahan penyakit pes. Yang pertama, memberikan imunisasi aktif dengan vaksin yang berisi bakteri, di mana hal ini dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap pes bubo. Imunisasi ini diberikan minimal selama beberapa bulan bila diberikan sebanyak 3 dosis, di mana dosis 1 dan 2 dengan interval 1-3 bulan diikuti dengan dosis 3 diberikan 5-6 bulan berikutnya.
Yang kedua, yaitu menggunakan pembasmi serangga dan sarung tangan saat sedang berhadapan dengan hewan yang kemungkinan telah terinfeksi. Yang ketiga, pastikan rumah bersih dari hewan pengerat dengan cara membersihkan area yang berpotensi menjadi sarang. Yang keempat, memberikan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga. Pergerakan wajib memiliki tong sampah tiap rumah, sehingga masyarakat sadar dan mampu melakukan PHBS. Dan yang terakhir, itu ada penanggulangan penyakit pes. Pertama, membagi wilayah di mana kasus pada manusia dan reservoir terjangkit pes menjadi 3 wilayah. Yang pertama, daerah fokus. Daerah fokus merupakan daerah yang diamati sepanjang tahun, yaitu 1 bulan sekali selama 5 hari berturut-turut. Yang kedua, daerah terancam. Merupakan daerah yang diamati secara periodik, yaitu 4 kali dalam 1 tahun dengan kurun waktu 3 bulan sekali selama 5 hari berturut-turut. Yang ketiga, daerah bekas fokus. Merupakan daerah yang diamati selama 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali selama 5 hari berturut-turut. Penanggulangan selanjutnya yaitu melakukan surveillance terpadu pada rodent dan manusia. Maksudnya yaitu dengan survei pada binatang pengerat yang dilakukan melalui teknik penangkapan binatang pengerat atau trapping rutin pada dusun fokus dan dusun terancam. Dan penanggulangan selanjutnya yaitu memasang live trap setiap 5 hari berturut-turut dalam 1 bulan sesuai dengan ketentuan pedoman penanggulangan pes pada daerah fokus.